Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tata bahasa Korea pada buku Episode 2015. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata bahasa Ryoko. Apa tata bahasa Ryoko? Simak penjelasan berikut ini. Penjelasannya ialah Ryoko itu digunakan untuk mengekspresikan tujuan atau niat untuk melakukan suatu kegiatan. Yang perlu digarisbawahi di sini, tata bahasa ini itu digunakan mengekspresikan sebuah tujuan atau niat untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi dengan kata lain, tata bahasa ini itu digunakan untuk sebuah tujuan atau sebuah niat. Saya ulang lagi, digunakan untuk mengekspresikan sebuah tujuan. Ada tujuan ataupun niat untuk melakukan suatu kegiatan. Ada tujuan dan niat. Dan hanya bisa diletakkan pada kata kerja saja. Ya, hanya bisa diletakkan pada kata kerja saja. Selain kata kerja, itu berarti tidak bisa. Rumusnya cukup gampang. Di mana kata kerja akhiran vokal tempelkan Ryoko termasuk akhiran real. Jadi walaupun akhiran real itu tempelkannya Ryoko saja. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan tempelkannya adalah Ryoko. Saya ulang lagi, kata kerja yang berakhiran konsonan tempelkannya Ryoko. Dalam bahasa Indonesia, kata bahasa ini memiliki arti hendak titik. Namun dalam sebuah kondisi tertentu, tata bahasa ini bisa diartikan untuk titik. Ya, dalam kondisi tertentu. Kita masuk ke contoh sederhana. Saya sudah tuliskan Solgojihada, Takta, dan Selda. Kita mulai dari Solgojihada. Solgojihada artinya adalah mencuci piring, danya dihilangkan, tersisa Solgojiha. Solgojiha akhirnya adalah A ya, vokal, maka tempelkannya adalah Ryoko. Jadi Solgojihada bila ditempelkan dengan tata bahasa Ryoko menjadi Solgojiha Ryoko titik. Kemudian takta artinya mengelap dan dihilangkan tersisa tak. Nah, tak di sini akhirnya adalah konsonan, maka tempelkannya adalah Ryoko. Jadi tak plus Ryoko menjadi take Ryoko. Artinya hendak mengelap titik. Kemudian selda di sini artinya menyapu dan dihilangkan tersisa sel. Walaupun sel akhirnya adalah konsonan, namun konsonan di sini konsonan real, yang mana tadi peraturannya kalau akhiran real masuk ke Ryoko atau tempelkan Ryoko. Jadi sel plus Ryoko maka menjadi Selyoko, hendak menyapu. Saya ulang lagi, Selyoko, hendak menyapu. Kita masuk ke kalimat sederhana. Saya dan Wati hendak berolahraga. Saya dan Wati adalah subjeknya, hendak berolahraga adalah tujuannya. Saya ulang lagi, saya dan Wati adalah subjeknya, kemudian hendak berolahraga adalah tujuannya ya. Jadi yang dimaksud adalah tata bahasa Ryoko. Kita cari subjeknya, saya dan Wati. Nanan Watirang, saya dan Wati. Hendak berolahraga, tata bahasa yang sekarang kita gunakan. Olahraga itu undong hada. Tata bahasa hendak
yaitu ryogo, maka menjadi untung haryogo. Kemudian akhirannya apa? Nah, di sini saya sudah dituliskan 3 titik ya. Maksudnya adalah akhirannya itu harus ditulis apa? Karena di sini adalah sebuah kegiatan, atau lebih tepatnya tidak memiliki akhiran, Anda bisa menempelkan langsung yo boleh, tapi umumnya adalah heyo. Saya ulang lagi, jika tidak ada kegiatan lain atau predikat atau kata kerja lain selain berolahraga dalam kalimat ini, Anda bisa langsung menempelkan yo, bisa juga heyo. Saya ulang lagi, pada kalimat yang pertama ini hanya memiliki satu kata kerja saja. Karena itu akhirannya boleh ditempelkan yo, boleh ditempelkan heyo. Jadi yo ini bentuk singkatan, kalau ini bentuk tidak singkatan. Jadi kalimat lengkapnya adalah nanan watirang undong haryoku heyo, seperti itu. Kalau singkatannya adalah nanan watirang undong haryoku, seperti itu. Contoh kalimat kedua, saya bertemu dengan Agus hendak ngobrol. Saya ulang lagi. Contoh selanjutnya, saya bertemu dengan Agus hendak ngobrol. Saya sebagai subjek, bertemunya sebagai predikat, dengan Agusnya keterangan, dan hendak ngobrolnya adalah tujuannya ya. Nah, kalau lihat di sini kalimatnya ada 2 predikat. Yang pertama bertemu, dan yang kedua adalah ngobrol. Namun ngobrol di sini kita jadikan tujuan karena ada tata bahasa hendak ya, atau kalimat hendak. Jadi kalimatnya bagaimana? Yang pertama subjeknya dulu saya, yaitu Chunan. Kemudian keterangannya dulu, yaitu dengan Agus. Agus serang. Kemudian tujuannya mana? Yaitu hendak ngobrol, yaitu Yegi Haryogo. Ngobrol itu Yegi Hada ya salah katanya. Kemudian tanda bahasa hendak yaitu Ryogo. Jadi hendak ngobrol Yegi Haryogo, bertemunya adalah Manada menjadi Manam Nida. Nah, perbedaan dengan di atas adalah kalimat yang kedua memiliki 2 kata kerja, sedangkan kalimat di atas hanya memiliki 1 kata kerja saja, dan itu pun dijadikan tujuan. Jadi kalimat yang kedua, saya bertemu dengan Agus hendak ngobrol, bahasa Koreanya adalah Sunun Agus랑 얘기하려고 만납니다. 저는 Agus랑 얘기하려고 만납니다. Seperti itu. Selanjutnya, penting di sini ada ero dan ryogo. Yang pertama, ryogo bisa diakhiri dengan kata kerja perpindahan ataupun tidak. Jadi kalau ryogo bisa diakhiri dengan kata kerja apa saja. Sedangkan ero hanya bisa diikuti dengan kata kerja perpindahan saja. Masih ingat ya, kata kerja perpindahan itu seperti gada, oda, dora gada, dora oda, nagada, naoda, dan lain-lain yang menunjukkan perpindahan. Selanjutnya langsung saja ke contoh daripada ryogo dan ro ya. Ekwajome usul saro wasoyo. Ekwajome gemol, osel asal katanya ot, baju. Saro asal katanya sada, artinya membeli, plus ro ya, kata bahasa ro. Wasoyo datang. Jadi kalimatnya adalah saya datang ke mall untuk membeli baju. Saya datang ke mall untuk membeli baju. Kalimatnya benar karena ada ro ya, ada ro tapi diakhiri dengan wasoyo, yaitu kata kerja perpindahan. Selanjutnya
백외점에 옷을 사려고 왔어요. 백외점에 ke mall 옷을 baju saryoko, artinya sada sa plus ryogo, hendak membeli atau untuk membeli wasoyo datang. Jadi kalimatnya adalah saya datang ke mall untuk membeli baju. Yang sudah saya katakan tadi, ryoko bisa diartikan untuk, bisa juga hendak. Namun yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bahwa ryoko itu bisa atau sering diartikan hendak. Kalimat kedua, bulgogiral mandelo gogiral seseo. Bulgogiral daging, kemudian mandelo, asal katanya mandelda, ada roh di sini untuk membuat. Gogi daging, seseo telah membeli. Saya telah membeli daging untuk membuat bulgogi. Kalimatnya salah. Ya, kalimatnya salah. Kenapa kalimatnya salah? Karena di sini ada ro, tapi diakhiri dengan seseo. Coba seseo itu adalah kata kerja bukan perpindahan. Kalau ro boleh dalam suatu kalimat, tapi diakhiri dengan kalimat perpindahan atau idong dong saya. Idong dong saya itu adalah kata kerja perpindahan. Kalimat yang kedua, bulgogiral mandel yogo gogiral seseo. Bulgogi daging, mandel yogo untuk membuat atau hendak membuat, gogi daging, seseo telah membeli. Artinya saya telah membeli daging untuk membuat bulgogi. Jadi bulgogi itu adalah sejenis makanan ya, daging bakar, jadi seperti itu. Nah, kalimat ini benar karena ryoko tidak terpaut dengan kata kerja perpindahan saja, namun semua kata kerja itu bisa. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang rewo. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.